Saudara dan saudari terkasih, semoga Tuhan memberi engkau damai. Sapaan ini menjadi begitu tepat mengingat hari ini kita memperingati Hari Raya Minggu Palma, di mana dalam bacaan Injil menjelang perarakan dalam liturgi gereja hari ini dibacakan Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40 yang mengisahkan bagaimana Yesus Sang Raja Damai itu masuk ke kota Yerusalem dan bagaimana ia begitu disambut dengan meriah menjelang masuknya ke kota Yerusalem. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya bacakan kutipan Injilnya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Ya, saudara dan saudari terkasih, pada hari raya Minggu Palma ini secara liturgis kita memperingati peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Dalam liturgi gereja ada sebuah ritus khusus untuk hal ini. Biasanya dibacakan Injil di luar gereja, dan setelah Injil dibacakan, imam mengajak umat untuk masuk ke dalam gereja dengan melambai-lambaikan daun palma sebagaimana dahulu murid-murid Yesus dan orang-orang juga menyambut Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan sebagaimana orang-orang atau murid-murid Yesus dahulu berteriak-teriak memuji Allah, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Sekarang kita juga menyerukan hal yang sama. Biasanya kita bernyanyi atau mendaraskan mazmur untuk mengekspresikan hal yang sama. Kegembiraan karena Allah telah datang, karena telah datang Sang Raja Damai, dan ia akan masuk ke kota damai. Lalu apa sebenarnya arti penting dari peristiwa ini sehingga kita gereja sekarang perlu merayakannya dalam sebuah perayaan liturgi yang khusus? Saudara-saudari terkasih, peristiwa ini memang menjadi sebuah peristiwa yang penting bagi gereja dan bagi kita juga, karena di sini kita melihat figur Yesus yang bukan hanya manusia. Dialah Mesias yang dari Allah. Dan orang Israel yang waktu itu menyambutnya di Yerusalem adalah orang-orang yang mengharapkan kedatangan Mesias. Murid-muridnya adalah mereka yang mengharapkan kedatangan Mesias. Dengan, dalam tanda kutip, drama yang dilakukan oleh Yesus, yaitu masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai muda yang belum pernah ditunggangi, mereka segera ingat akan nubuat Nabi Zakaria, ya, yang ditulis dalam kitab Nabi Zakaria bab 9 ayat 9. Begitu terasa luapan kegembiraan menyongsong dia yang datang, menyongsong
Mesias yang datang ini. Dia adalah Raja yang adil, yang datang penuh dengan kekuatan, jaya, tapi tetap mampu merasakan penderitaan orang lain. Ada sikap kelemah lembutan di sini. Ingat bahwa tadi dikatakan dalam Injil Lukas, mereka bergembira karena Yesus, karena mereka mengingat bahwa Yesus telah banyak membuat mujizat. Ya. Kebesarannya ditandai dengan proses masuk ke Yerusalem dengan tidak menyentuh tanah, tidak menjejak tanah, sehingga kakinya tetap bersih. Yesus menunggang keledai sehingga kakinya tidak menyentuh tanah. Yesus tetap bersih. Yesus tidak menginjak atau tidak melakukan kelemahan atau dosa. Ya, simbol dari hal ini. Orang-orang yang menghamparkan pakaian mereka, ya, agar Yesus bisa masuk kota Yerusalem tanpa menyentuh tanah, tanpa bersentuhan dengan, dalam bahasa Ibrani disebut adamah, ya, tanah, simbol kelemahan dan dosa bagi manusia. Ia penuh dengan kekuatan dan kebesaran, dan kekuatan serta kebesarannya itu ditampakkan justru dalam sebuah kata yang menurut saya menjadi kata kunci dalam perikop ini, yaitu damai. Ya. Kalau kita meneruskan membaca nubuat Zakaria yang diingat oleh para murid yang menyambut Yesus masuk kota Yerusalem, ayat 10 dikatakan, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, damai telah digarisbawahi oleh nubuat Zakaria. Kedatangan Yesus ke Yerusalem sungguh menunjukkan kebesaran dan kekuatannya sebagai raja. Namun bukan kekuatan raja yang destruktif, bukan kekuasaan yang menghancurkan, bukan kekuatan yang destruktif, tapi kekuatan dan kebesaran yang berasal dari damai. Ia membawa damai, ia membawa kelegaan di tempat di mana ia menuju. Tidak akan ada lagi orang yang terancam karena rasa takut, karena kekerasan, karena senjata yang membinasakan. Inilah yang sesungguhnya dirayakan oleh mereka yang menyambut kedatangan Yesus ke kota Yerusalem. Menyambut Yesus sebagai Raja Damai. Raja yang membawa damai. Raja damai yang konsisten. Dia yang bahkan sampai akhir dari perayaan Minggu Palma ini, ketika kita nanti mendengarkan kisah sengsaranya, semakin radikal menunjukkan pesan damainya itu. Ia tidak membalas semua tindak kekerasan yang ditimpakan kepadanya. Ia menerimanya dengan rela dan taat, karena memang sungguh ia hendak menampakkan kebesaran dan kekuatannya sebagai Raja Damai itu. Saudara dan saudari terkasih, beberapa saat sebelum saya membuat renungan ini, saya membaca sebuah berita dan juga kemudian menyaksikannya lewat televisi. Paus Fransiskus yang sedang menerima kunjungan dari para pemimpin Sudan Selatan yang daerahnya sedang mengalami konflik. Ya. Pada akhir kunjungan, Paus Fransiskus menyerukan sebuah seruan perdamaian kepada para pemimpin itu. Paus Fransiskus meminta setelah mereka menandatangani perjanjian perdamaian, meminta kepada mereka, para pemimpin itu, untuk tetap tinggal dalam damai itu. Dia katakan, rimanere nella pace. Dia bilang, menghidupi damai itu. Ya. Dan hemat saya yang paling mengharukan kemudian adalah Fransiskus menyalami mereka satu persatu dan mencium kaki mereka. Sebuah gestur tanda kerendahan hati, tanda kesungguhan hati memohon kepada para pemimpin itu untuk sungguh-sungguh mau memelihara dan menghidupi damai itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, banyak contoh telah diteladankan oleh para pemimpin kita. Tentu saja Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini adalah
promotor utama perdamaian itu. Dia yang mengatakan bahwa dirinya adalah Raja Damai, dan dia melakukannya. Kita melihat teladannya, kita melihat contohnya konkret. Paus Fransiskus hari ini memberikan atau mengingatkan kepada kita betapa damai itu perlu diperjuangkan sungguh. Betapa damai itu perlu kita hidupi sungguh, perlu dipelihara dengan sungguh. Saya kira perayaan Minggu Palma kali ini adalah salah satu kesempatan bagi kita juga untuk tetap memelihara damai itu dalam hati kita. Memelihara damai itu dalam hati kita dan kemudian mengusahakannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat memasuki masa pekan suci. Tuhan memberkati.